Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan standar operasional prosedur dalam berolahraga. Standar operasional prosedur dalam berolahraga ini berkaitan dengan upaya pencegahan cedera. Yang pertama, yang kedua adalah upaya untuk efektif efisiensi dalam memperoleh tujuan dari berolahraga itu. Ya, baik itu untuk olahraga kesehatan atau untuk masyarakat umum maupun olahraga untuk prestasi. Yang kita kenal dalam SOP olahraga itu yang secara umum, yang dikenal oleh umum yaitu ada pemanasan, ada latihan inti dan latihan pendinginan. Tapi berdasarkan kajian secara keilmuan dalam berolahraga ini ada latihan pendahuluan, ada latihan inti dan latihan penutup. Ini konsepnya berbeda antara pemanasan dengan latihan pendahuluan. Kenapa berbeda? Karena pemanasan masyarakat umum identik dengan tujuan pemanasan itu untuk meningkatkan suhu tubuh. Padahal secara keilmuan latihan pendahuluan ini bertujuan untuk mengkondisikan tubuh kita atau sistema organ tubuh kita ini dengan aktivitas yang akan dihadapi, misalkan dalam latihan inti maupun dalam pertandingan. Pada latihan pendahuluan itu ada 3 tahap atau 3 langkah. Langkah pertama adalah peregangan atau pelemasan. Peregangan pelemasan ya. Pada tahap ini kita yang akan melakukan olahraga memposisikan tubuh kita dalam keterampilan non lokomotor ya, atau istilahnya melipat bagian-bagian tubuh. Contohnya misalkan untuk leher, kepala terbuka. Terus yang beberapa metode yang bisa dilakukan dalam peregangan ini itu misalkan peregangan statis, peregangan pasif, dan PNF. Tapi konsep peregangan di sini bukan untuk latihan kelenturan, ini berbeda. Ya, ini hanya untuk mengaktifkan atau memberikan stimulasi otot-otot persendian dan jaringan saraf di sekitar persendian. Ya, baik untuk peregangan macam-macam peregangan, mari kita saksikan. Untuk yang pertama, latihan pendahuluan yang pertama adalah peregangan dan pelemasan. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, latihan untuk tahap pendahuluan yang pertama adalah gerakan non lokomotor, yaitu melipat bagian tubuh ya dengan cara ditekuk ya, misalkan untuk ke daerah kepala ditekuk sampai titik rasa sakit ya. Kenapa harus sampai titik rasa sakit? Agar sistem neuron atau sistem sarafnya terangsang. Jadi mengaktifkan sistem saraf, mengaktifkan jaringan otot, sendi, dan kapsula. Ya, pada saat ini diupayakan ditahan pada rentang waktu 8 sampai 12 hitungan. Oke, sekarang kita akan mencoba menampilkan peregangan untuk peregangan statis pada daerah sendi bahu. Ya, oke, yang pertama kita lakukan posisi kaki, upayakan selebar bahu. Ya, yang kedua posisi tangan yang membantu melemaskan. Ini posisinya di sikut. Ya, dan posisi ini menekan ke area bagian dalam. Oke, sampai ada titik rasa sakit di bahu, sendi bahu ini. Oke, dan ditahan kurang lebih 8 sampai 12 hitungan. Berikutnya kita akan coba memperagakan peregangan statis untuk otot-otot di daerah pinggang, punggung, dan perut. Oke, langkah kita yang dilakukan yang pertama kali itu buka kaki selebar bahu. Oke. Yang kedua berikutnya diputar badan, rotasi. Oke. Gerakan yang dilakukan harus tanpa hentakan, jadi tidak boleh begitu, tapi pelan-pelan. Oke, tahan sampai 8 sampai 12 hitungan. Saya akan menampilkan peregangan, contoh peregangan pada daerah kaki atau tungkai. Oke, silakan duduk
relax, secara relax. Upayakan dijaga keseimbangannya. Oke, kedua tangan pegang salah satu kaki. Oke, dan pelan-pelan si lutut diluruskan. Oke. Dan ditahan beberapa saat atau 8 sampai 12 hitungan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan latihan pendahuluan untuk tahap pertama ini, khusus untuk peregangan daerah tungkai. Jadi untuk melemaskan daerah tungkai itu diupayakan dalam posisi stabil, tidak boleh posisi labil karena akan mengakibatkan si yang melakukan peregangan ini mengalami cedera, misalkan terjatuh atau hilang keseimbangan. Ya, contoh misalkan posisi begini, ini bertumpu pada satu kaki. Karena bertumpu satu kaki, badan selalu labil bergerak, dan ini ada resiko kemungkinan mengalami cedera, misalkan dengan mengengklek seperti itu, ya, atau misalkan kepleset, ini berbahaya. Jadi peregangan yang seperti ini diupayakan dalam ada sandaran. Ya, contohnya di sini satu kaki berdiri satu kaki, ini satu tangan bertumpu pada dinding atau misalkan tiang, dan satu tangannya lagi menarik melipat kaki seperti ini. Nah, ada posisi seperti ini lebih aman dibanding dengan peregangan yang dilakukan tanpa sandaran. Ya, dan posisi stabil, ini posisi aman. Oke, berikutnya macam-macam bentuk peregangan statis untuk persendian di daerah persendian engkel. Ya, oke, macam-macam gerakannya yang aman ya. Satu, sandaran. Oke. Posisi badan lurus. Ya, dan ini lebih stabil jika dibandingkan dengan posisi hanya berdiri tanpa pegangan. Nah, ini posisi yang salah. Ya, jadi yang benar ada. Ini lebih stabil. Dan yang kedua, misalkan untuk ini juga posisi kedua. Oke, yang ketiga, ini masih sekitar persendian engkel. Oke, posisi lututnya lurus. Oke. Nah, ini adalah macam-macam peregangan untuk sendi engkel. Meski tertentu, latihan pendahuluan tahap pertama ini memerlukan ruang gerak sendi yang lebih luas. Jadi bisa digunakan metode peregangan yang pasif dan PNF. Adapun yang tadi dilakukan adalah peregangan untuk secara umum. Ya. Baik, berikut adalah tata cara peregangan secara pasif dan PNF. Oke. Yang pertama yang akan dilakukan peregangan itu dalam posisi relax, ya, posisi relax. Tangannya tegak ke atas, dan yang membantu ini harus orang yang ahli agar tidak mengakibatkan terjadinya cedera atau yang berlebihan. Oke, silakan masuk. Oke. Tempatkan posisi tangan di belakang punggung dan di dekat lutut. Kemudian untuk meregangkan, tekuk posisi lututnya. Oke, berikutnya untuk peregangan secara pasif untuk otot tungkai atau persendian di tungkai. Satu orang yang yang akan diregangkan dalam posisi tidur secara rileks, dan yang membantunya yang meregangkan salah satu kakinya yang akan diregangkan. Tempatkan kaki yang membantu di ujung kaki sebelahnya. Ini ditahan, jangan diinjak ya. Yang kedua, tempatkan kaki yang lain di dekat panggul. Oke, tahan tumit, dan yang kedua tangannya di posisi lutut, dan pastikan dalam posisi relax dulu. Kemudian baru diregangkan dengan cara mendorong kedua tangan ke depan. Dan sampai titik sakit,
Ketika sudah mencapai titik sakit, tahan posisi tersebut 8 sampai 12 hitungan. Yang berikutnya latihan pendahuluan tahap pertama untuk peregangan dan pelemasan itu bisa menggunakan metode PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Secara prinsip metode PNF ini adalah menggabungkan dua unsur, yaitu meregangkan kontraksi dan relaksasi. Ya, terima kasih. Baik, adapun cara melakukan peregangan PNF, saya akan mengambil contoh untuk meregangkan otot di tungkai. Oke. Satu orang yang akan diregangkan dalam posisi tidur, relax. Yang akan membantu, yang pertama, tempatkan posisi kaki seperti peregangan pasif. Nah, adapun bedanya di sini, kita melakukan gerakan kontraksi dulu. Jadi si yang akan diregangkan melakukan gerakan kontraksi menekan si tungkai ke bawah ke sini. Nah, setelah dilakukan kontraksi kemudian dilakukan gerakan untuk relaksasi. Ya, jadi didorong ke sebelah sana. Oke. Tahan posisi tersebut di kisaran 8 sampai 12 hitungan.